sampai melihat dirinya muncul di kandang sapi yang bobrok. Ada juga seorang pria di sampingnya. Gadis ini baru menyadari bahwa dia telah terlahir kembali. Terlahir kembali 20 tahun yang lalu. Malam ketika dia dikhianati oleh sahabatnya saat pengiriman ke pedesaan. Gadis itu diam-diam bersumpah akan hal ini. Tidak akan membiarkan sahabat bermuka dua itu berhasil lagi. Ternyata di kehidupan sebelumnya, gadis itu dipukul hingga pingsan. Dibuang ke tempat tidur orang yang dikirim ke pedesaan untuk direformasi. Pria itu juga diam-diam diberi obat. Tapi dia berusaha menahan dirinya. Bahkan merangkak ke dalam bak air yang dingin dan berdiam di sana semalaman. Keduanya tidak terjadi apa-apa. Tapi orang luar tidak percaya. Dan pria itu demi menjaga kehormatan gadis itu, dihancurkan matanya oleh orang lain. Kemudian wanita itu juga malang menikah dengan pria brengsek. Tapi setelah suami brengsek itu menikah dan hamil, ketika dia pulang lebih awal sekali lagi, dia secara tidak sengaja menemukan suaminya berhubungan dengan sahabatnya. Dia juga mendengar suaminya berharap dia mati. Gadis itu merasa putus asa. Dia keluar dari rumah di tengah hujan deras. Tiba-tiba perutnya terasa sakit yang hebat. Dia terjatuh ke tanah dengan rakus. Setelah dibawa ke rumah sakit oleh orang baik, dia sebenarnya bisa memilih untuk menggugurkan kandungan dan selamat. Tapi saat itu, sahabat bermuka dua juga datang ke rumah sakit. "Dokter, saya adalah sahabatnya. Suaminya sedang dalam perjalanan bisnis. Hanya perlu tanda tangan saya." Lucu. Kemudian sahabat masuk ke ruang perawatan dan memberitahu gadis itu. Tahun kedua dia menikah dengan suaminya. Keduanya pun bersama. Gadis itu sebelumnya mengalami keguguran 3 kali juga karena mereka. Lalu sahabat mengeluarkan giok yang diberikan gadis itu kepadanya. Ini sebenarnya adalah barang peninggalan yang ditinggalkan orang tua gadis itu. Namun, wanita bermuka dua itu menggunakannya untuk menyamar sebagai gadis itu selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ini, wanita bermuka dua itu bisa hidup dengan baik. Semua itu berkat identitas gadis itu. Gadis itu tidak menyangka bahwa dia memperlakukan sahabatnya dengan sepenuh hati. Namun, dia mendapatkan akhir yang seperti ini. Dan sebelum gadis itu menyadari, wanita bermuka dua itu juga mengungkapkan kejadian di kandang sapi tahun lalu. Itu juga direncanakan olehnya. Wanita itu langsung marah setelah mendengar. Gadis itu meneteskan air mata penyesalan. Berjanji jika ada kehidupan selanjutnya, pasti akan membuat sahabat bermuka dua itu membayar harganya. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah, ketika dia terbangun lagi, dia ternyata kembali ke 20 tahun yang lalu. Malam ketika dia dijebak oleh sahabat bermuka dua. Saat ini, gadis itu dihadapkan pada 2 keputusan. Satu adalah berpura-pura tidak ada yang terjadi. Yang kedua adalah menikah dengan pria itu. Mengingat pengalaman di kehidupan sebelumnya, gadis tidak berpikir panjang dan memilih yang kedua. "Zhang Dali, mari kita ambil surat nikah." "Katakan apa?" "Seng Xin, kamu harus memikirkannya dengan baik. Saya bersedia membantumu pergi ke Niuai." Gadis yang kehilangan reputasi, mungkin tidak akan bisa menikah seumur hidup.